Oke. Nah, kali ini kita mau spill ya hasil TDS sama pH kita itu berapa di sini ya. Jadi katanya kan pH itu nggak boleh lebih dari 6,5 ya. Tapi kita lihat di sini apakah berpengaruh atau tidak ya. Nah, kita ambil sampel ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Real ya, kita ambil sampel tanpa ada di skip ya. Kita cek pH nya. Nah, pH nya di kisaran 7,3 ya, jauh banget dari 6,5 ya. Nah, 7,3 berarti pH nya tinggi nih ya. Nah, untuk TDS nya kita pakai yang kecil ya. Mau mati ya, error dia. Nah, mati error. Nah, untuk TDS nya itu di 740 ya, sekitar 740. Nah, enggak 1000 ya, hemat loh kita menggunakannya. Untuk hasilnya, nah ini bisa kita lihat ya hasilnya. Daunnya lebar, seladanya pun bagus ya. Ini masih remaja ya. Nah, kalau yang udah besar tuh ini ya, ini udah besar nih ya. Nah, ya seperti ini, bulat cantik ya, mekar ya. Ini belum lagi nih, ini seminggu lagi. Nah, daunnya lebar-lebar itu, keriting ya. Nanti kan, alhamdulillah, masya Allah. Tip burn tidak ya, alhamdulillah tidak ada tip burn. Oke. Nah, untuk Pak Coy, nah ini sengaja kita sandingkan uji coba di kebun baru kita ya. Bahwasanya ini selada dan ini Pak Coy, ini nggak ada dipindah-pindah ya, nggak ada di bekas pindah lah gitu ya. Nah, ini daunnya lebar-lebar, apakah terhambat pertumbuhannya? Oh tidak, kalau yang ini ya karena dia berebut ya, berebut matahari. Nah, ini lebar-lebar, berlebar daunnya, bagus kan? Nah, seperti ini. Inilah golden ratio formula ya. Kalau dibilang wah nggak bisa satu tandon dua jenis, ini bisa ya. Mau dibilang satu ton, nih satu tandon. ppm nya tadi 740, nggak yang seperti yang lain kan. Yang lain itu bisa 1200, 1100, 1400 ya. Kalau kita ngikutin ppm selada di 800 ppm ya, tapi kita nggak nyampe segitu. Kita pakai di berapa tadi, 740 ya ppm. Nah, kalau yang lain ini wah sampai 1400, 1200, 2000. Enggak lah, kita mau hemat ya. Berpengaruh loh terhadap biaya produksi, walaupun ya kecil lah ya untuk nutrisi ya. Nah, ini insya Allah 2-3 minggu lagi panen ya. Kalau yang ini seminggu lagi pun udah panen ini. Sabtu juga udah bagus, udah bisa dipanen. Cuman karena satu ya mungkin ya untuk kita aja, untuk tester kita nanti ya seperti apa hasilnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ya mau pH tinggi. Nah, tapi kalau di kita itu kita sebenarnya tidak kontrol pH ya. pH itu biasanya untuk riset aja ya, untuk mengetahui nanti di mana
posisi dia bagus enggaknya gitu ya. Tapi ketika nanam kita nggak pakai, itu hanya ya bahasanya ya cuman untuk di awal aja ya kita pakai pH-nya seperti itu ya. Jadi bagus kan ya, lebar unggulnya ya. Saya nggak bawa timbangan ya, mau bawa timbangan ya, bawa timbangan, kita timbang satu lubang tuh berapa. Ini kayaknya lebih dari satu lubang tuh lebih dari 300 kali ya, karena dia satu pohon aja bisa sampai 150 kan Pak Coy ini. Nah, ekonomis kan jadinya, panen melimpah seperti ini ya Pak Coynya. Nanti lah mungkin kalau udah ada yang order Pak Coy kita, nah kita spill lah harganya ya seperti apa. Apa pengaruh pertumbuhan? Enggak ya, pH tidak berpengaruh ke pertumbuhan. pH itu hanya bahasanya nutrisi itu bisa diserap sama tanaman atau tidak ya. Nah ada kuncinya. Nah kuncinya apa? Nah, nanti ya mungkin kita akan spill. Mungkin nanti kita akan buat kelas ya khusus untuk tanaman tanpa pH down atau pH up ya. Jadi nggak pusing-pusing lagi kita beli pH meter yang harganya 500.000 ya, nggak perlu lagi ya yang mahal-mahal gitu, nggak perlu. Kita ini ya, ini pH meternya ya, pH meter ini harganya paling sekitar 40.000 ya, 70.000 apa ya, saya lupa. Pokoknya dia yang kayak gini ya, murahan ya, sampai nggak saya pakai, malah yang pakainya hanya kayak gini aja buat konten ya. Nah ini juga si TDS nya murah-murah aja, yang 70.000, nggak perlu mahal-mahal. Kita nggak perlu wah hidroponik itu mahal, beli alatnya apa sih, nggak ya. Jangan inilah, jangan takut lah. Selama kita punya ilmu, apa aja bisa kita buat, kita lakukan dengan nilai ekonomis yang tinggi ya. Jadi kita nggak perlu biaya mahal ya. Jadi pada takut terus terkekang, wah harus turunin pH, wah pH saya naik harus diturunin pakai pH down ya, pakai asam fosfat berapa lagi, aduh ribet. Kita nggak mau yang ribet ya. Jadi kita bisa nutrisi GRF itu bisa tidak pakai ya, bisa tidak pakai pH down lagi ya. Ada nggak sini pH down? Nggak ada kan. Ya hanya kita tuh hanya AB mix ya, AB mix. Nah AB mix kita bening ya, warna biru ya, kehijauan, orang bilang pertama ya. Nah kalau ini ya standar lah ya, dia merah ya itu. Nah kalau nutrisi kita tuh agak merah ya. Oke, tidak bening ya, tidak bening. Oke, apakah ini jelek? Enggak kan? Tiben enggak ya. Kalau ini kalau nggak salah Brava ini ya, ini selada Brava, ini Brava, jenis Brava ya, yang katanya sering tiben. Kok tiben tuh susah ya. Nah ini Brava ya, jenis Brava. Kalau yang ini itu jenis Asana ya, Asana tipe Rama. Ini juga Asana tipe Rama ya, ini tipe Rama. Kalau yang di Semai ini tipe Charmy ya, kalau nggak salah ya. Ini tipe Charmy, itu Charmy ya. Yang ini Rama. Jadi kita mau coba berbagai jenis benih ya, yang baru ya. Ini Rama, yang itu tadi Charmy ya. Rama tuh lihat pertumbuhannya ya, kita lihat ke situ. Nah yuk kita spill kebun kita nih. Di situ nanti kita bangun lagi ya, udah kita buat lubang-lubang ya,
Nanti kita buat lubang ini ya untuk tiang-tiang ini ya. Mohon maaf lah ya, instalasinya agak baling-baling instalasi pertama kita. Ya. Nah ini Rama ya. Pak, jarak lubangnya kok padat kali gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini sebenarnya kita beli bekas ya, bekas hidroponik lain, petani hidroponik lain ya. Jadi ya apa adanya lah kita pakai ya. Nah ini kita coba pakai net pot. Ada yang pakai net pot ya. Net pot tips ya, net pot itu sebisa mungkin lubang yang di sini dihilangin ya, di bawah, sehingga bisa mudah panennya. Misalnya seperti ini ya. Mana ya, yang bolong-bolong ya. Nah seperti ini. Kalau saya pakai yang terbaru itu pakai yang satu lubang ya, tapi saya besarin lubangnya ya, itu agar bisa gampang panennya. Kok misalnya net pot kayak gini, ini susah nanti panennya kalau akarnya udah ke samping-samping ya. Oke ya, ini nah ini kan samping keluar samping-samping dia seperti itu ya, susah nanti. Nah ini kita mau coba karena di kebun baru ya, terus kita juga baru kali ini punya kebun sendiri pakai talang ya. Jadi kita mau lihat perkembangan pakai net pot sama tidak, gimana hasilnya gitu ya. Karena net pot kita tuh ada ya, dan memang terbatas, jadi kita hanya sepetak ini aja kita pakai net pot ya. Karena net pot kita tuh kita gunakan di pipa ya, pipa kita pakai net pot ya, seperti itu. Nah mungkin ini nanti disortir, tapi nanti ya udah agak besar dulu baru kita sortir. Yang kecil ini kita jarang-jarangin, yang besar-besar gini ya, yang udah besar gini ini kita kelang-kelang tadi ya, kayak tadi ya, ada besar ada kecil, jadi nanti kita tahu yang panen duluan yang mana, seperti itu ya. Jadi enggak ini besar nanti ada yang kecil kita panen juga yang kecil, jangan ya, nggak dapat kita nanti bobotnya ya. Nah ini biasanya karena telah tumbuh benihnya, jadi dia lebih kecil ya daripada yang lain, seperti itu ya. Oke, nah itulah kebun kita sekarang untuk awal produksi kita ini. Karena kemarin udah kita tes, udah trial, udah bagus, udah oke, jadi kita tanam semuanya. Nanti satu lagi di sana sekitar 700 atau 800 lubang lagi, tapi nanti kita lihat kondisi dari instalasi ini apakah memungkinkan. Dia masih pakai 15 ya, jaraknya 15, antar ini itu 21 ya. Jadi kalau dari sini kemari itu tengahnya itu 21 senti ya tuh. Nah sebisa mungkin di zigzag ya, jadi nanti ada ruang yang digunakan di sini, jadi bisa dapat mataharinya full ya, jadi nggak terbuang sinar mataharinya. Nah kenapa kita pakai paranet? Di sini panas banget ya, di pinggir pantai panas, terus kita itu ya sepanjang hari full matahari ya, jadi panas banget, jadi kita pakai paranet ya, plastik UV paranet, karena memang panas. Dan alhamdulillah ketika pakai itu oke, aman ya, tanaman tumbuh bagus ya, nggak masalah. Kecuali kalau pertumbuhannya terhambat, barulah kita tuh mungkin akan mencabut si paranet ini atau tidak menggunakan paranet ya. Nah ini sengaja ya. Oke, mungkin itu ya spill kebun kita hari ini. Jadi pengaruh nggak pH terlalu tinggi itu pengaruh tidak?
Enggak ya. Oke, enggak pengaruh ya. Selama ada kriteria yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau mau tahu jawabannya ya ikutilah webinar kita, ikutilah kelas-kelas kita nanti yang akan kita buat agar pertumbuhan tanaman kita tanpa diatur pH pun tetap baik ya. Oke, be smart farmer with smart hydro.